Hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM untuk mahasiswa dan mahasiswi UPN Veteran Jakarta. MBKM merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Yang terhormat Ibu Dr. Ria Maria Teresa, SPKJ MH, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang saya hormati para narasumber kita hari ini, yaitu Saudara Dimas Surya Alfaruk dari tim Litbang Pokja Kampus Merdeka, dan Saudara Rizal Maula dari tim Helpdesk Kampus Merdeka. Dan yang saya hormati Saudara Rama Fatur Rahman selaku Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, dan juga Saudara Sabila Rafani Aliandra selaku Wakil Ketua BEM UPN Veteran Jakarta. Dan tentunya para hadirin mahasiswa dan mahasiswi UPN Veteran Jakarta yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Halda dari Hubungan Internasional 2019 dan menjabat sebagai Kepala Biro Humas di BEM UPN Veteran Jakarta yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memasuki rangkaian pertama, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara, lalu ada sambutan, dan kemudian ada pemaparan materi dari para narasumber dengan cakupan materi mengenai Kampus Merdeka Angkatan 2, dan juga mengenai magang dan studi independen bersertifikat, serta pertukaran mahasiswa merdeka. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab, serta closing statement dan juga penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke rangkaian yang pertama akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya dan juga Mars Bela Negara. Hadirin dimohon untuk duduk dalam posisi tegak. Sudah terlihat ya? Sudah. Agama, beragam budaya serta golongan, satu bangsa
Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Saudara Rama Fatur Rahman selaku Ketua BEM UPN Veteran Jakarta. Kepada Saudara Rama, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih sudah mempersilahkan saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Ria Maria Teresa, SPKJ MH, dan yang saya hormati Mas Dimas selaku tim Pokja, dan yang saya hormati juga Mas Rizal Maula selaku tim Helpdesk Pokja Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berkesempatan untuk bertemu mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi MBKM, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang pada hari ini akan membahas materi mengenai magang dan studi independen bersertifikat, pertukaran mahasiswa merdeka, dan kampus Merdeka Angkatan 2. Pada hari ini tentu menjadi kesempatan emas bagi teman-teman mahasiswa, baik mahasiswa UPN Veteran Jakarta maupun mahasiswa-mahasiswa dari luar kampus dan umum yang hari ini berkesempatan untuk menjadi peserta atau audiens dalam sosialisasi hari ini. Harapan saya sebagai Ketua BPJ, melalui kegiatan ini teman-teman bisa mengetahui lebih jelas, mengetahui lebih detail lagi mengenai apa-apa saja yang akan disampaikan, yaitu mengenai kampus mengajar, pertukaran, dan magang, yang kemudian akhirnya teman-teman bisa berpartisipasi aktif, berkontribusi, dan mengikuti rangkaian program-program yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek ini. Tentu program-program tersebut merupakan sebuah terobosan, merupakan sebuah lonjakan atau terobosan untuk kita sebagai mahasiswa bisa semakin meningkatkan kemampuan kapasitas diri kita. Selain itu juga semakin menebarkan kebermanfaatan kita selaku mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rama. Baik, untuk sambutan selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Ria Maria Teresa, SPKJ MH, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Terima kasih. Yang saya hormati Mas Dimas Surya Al-Faruq, kemudian juga Mas Rizal Maula dari Pokja Kampus Merdeka, Ketua BEM Rama, Wakil Ketua BEM Rafa, dan juga seluruh anggota BEM yang sudah menyiapkan kegiatan hari ini ya, walaupun di hari Minggu tapi masih bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga seluruh adik-adik, seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih sekali lagi kepada Mas Dimas dan Mas Rizal, walaupun hari Minggu tapi masih menyediakan waktu ya buat kita semua di sini untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin adik-adik sudah sering dengar gitu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ada di pikiran adik-adik mungkin hanya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Padahal Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa adik-adik ikuti gitu ya. Malah kalau saya rasanya menyesal gitu. Kenapa kok saya udah keburu selesai dulu gitu. Kalau saya lahirnya seumuran dengan adik-adik, tentunya banyak sekali kegiatan yang bisa saya ikuti ya. Seperti macam-macam lah kegiatan-kegiatan bermanfaat. Bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi tentunya juga tadi soft skill dan lain-lain, banyak sekali yang bisa saya dapatkan gitu ya, untuk menunjang nanti mungkin pada saat adik-adik selesai kuliah ya, karena kan nanti selesai kuliah tentunya bukan hanya pada saat nanti selesai adik-adik bukan hanya ditanya IP-nya berapa gitu ya, IP 4 tapi nggak punya pengalaman apa-apa gitu, tapi nggak pernah menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, mungkin juga nanti tidak ada nilainya gitu. Nah, mungkin adik-adik, saya juga mungkin udah sering ya bolak-balik menjelaskan mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi mungkin nanti dapat lebih jelas gitu dari
Mas Dimas dan Mas Rizal, bagaimana nanti adik-adik memilih ya apa program-program yang ada sekarang nih. Kalau nggak salah program yang kan kampus mengajar batch 2 gitu ya, di mana pendaftarannya nanti sampai tanggal 30 Juni. Bahkan kemarin kebenaran saya juga jadi pembimbing di kampus mengajar. Nah, jadi saya kemarin tuh sempat, kita kan terakhir ya, jadi kita pertemuan perpisahan gitu dengan adik-adik mahasiswa, mereka sharing. Ternyata yang 1 bulan dapatnya 700.000, mereka bilang enggak 700 Bu, kita dapatnya lebih gitu. Ya, nah ini juga buat adik-adik nih. Ternyata mereka dapatnya itu 1,2 juta per bulan, kan luar biasa ya. Jadi tolong deh adik-adik, selain nanti adik-adik bermanfaat buat orang, dapat potongan UKT 2,4 juta, dapat lagi tuh kuota, dapat lagi tambahan lagi uang saku selama 3 bulan. Nah, cuman mungkin nanti Mas Dimas dan Mas Rizal mungkin bisa menjelaskan apakah bisa kalau saya lagi ngambil kampus Merdeka, saya juga mungkin bisa nggak ngambil program yang lain di waktu yang bersamaan, gitu ya. Misalnya ada penelitian kan sekarang belum mulai, misalnya nanti ada kegiatan yang bersamaan di waktu yang sama, apakah saya boleh ngambil beberapa kegiatan tersebut gitu ya. Mungkin nanti ada penjelasan yang lebih jelas dari Mas Dimas. Nah, adik-adik silahkan mendengarkan. Kemudian jangan lupa memilih mana yang nanti adik-adik minati gitu ya. Dari 9 program ya. Mungkin nanti kalau ISMA tahun depan kan masih ada lagi, pasti ada terus ya setiap kalau ISMA tuh tiap semester ya Mas ya. Ya, mudah-mudahan nanti adik-adik semakin banyak ya. Kalau tahun ini ISMA itu yang daftar 27 orang, Alhamdulillah dapat 8 orang. Nah, mudah-mudahan tahun depan bisa semakin banyak ya. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Dimas, Mas Rizal, dan juga adik-adik semua. Silahkan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Mas Menteri gitu ya, oleh Kemendikbud sekarang ini, yang tentunya akan sangat berguna nanti pada saat adik-adik selesai dari kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari COVID-19, dan juga teman-teman kita, keluarga kita yang sakit segera mendapatkan kesembuhan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ria atas sambutan dan kesediaannya untuk menghadiri acara kita pada siang hari ini. Rangkaian selanjutnya adalah yang tentunya ditunggu-tunggu nih oleh calon-calon pemimpin negara kita pada hari ini, yaitu ada pemaparan materi sosialisasi dari kedua narasumber kita. Namun sebelum itu jangan lupa kepada rekan-rekan yang hadir untuk mengisi form absensi dan juga form feedback yang dikirimkan melalui kolom chat. Baik, langsung saja kepada Mas Dimas Surya Al-Faruq dan Mas Rizal Maula, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Khalda, terima kasih Bu Ria, dan juga terima kasih Mas Rama, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan semua telah mengundang saya di acara sosialisasi hari ini. Mohon izin, yang diundang adalah Ketua Pokja, tapi Ketua Pokja berhalangan, beliau mengutus saya. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka izin untuk men-share sedikit profil saya dari LinkedIn. Silakan nanti kalau ada yang punya profil LinkedIn, langsung add saya, nanti saya approve. Mohon izin, apakah sudah kelihatan? Mohon izin, halo? Sudah terlihat, Mas. Oke, sedikit latar belakang pendidikan saya S1 dari Kimia Unpad di Bandung, Pajajaran. Kemudian setelah saya lulus S1, karena belum ada program MBKM, saya merasa ilmu saya masih kurang. Jadi saya mencari beasiswa untuk bisa melanjutkan sekolah lagi. Jadi alhamdulillah saya keterima di Jerman, di kota Kiel, mengambil material science. Terus kemudian dari lulus S2, saya lanjut ke Swiss selama 4 tahun. Saya menjadi peneliti selama 4 tahun di EMPA, mengerti tentang hal material science. Terus kemudian dari situ saya bekerja sebagai project manager dan juga sebagai material quality control di perusahaan Porsche, mobil mewah di kota Leipzig. Sempat juga saya jadi sindikator, dan juga setelah saya lama di Jerman, saya menghabiskan waktu sekitar 15 tahun di Jerman, saya dipanggil pulang oleh atasan saya, Mas Wawan, Ketua Pokja, untuk berbakti, membantu
program Kampus Merdeka ini. Dan di Kampus Merdeka saya sebagai tim R&D, sebagai tim Lipang. Jadi fungsi saya itu adalah membantu dalam program desain, terus membuat laporan, dan juga membangun komunikasi antara semua stakeholder, baik itu secara privat maupun secara government gitu. Nanti saya jelaskan fungsi Pokja itu dari di mana. Jadi saya juga share materi hari ini, saya akan lebih menjelaskan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri pada Festival Kampus Merdeka yang lalu, 15 Juni. Mungkin mohon izin Ibu Ria, mungkin ada diulang-ulang lagi, tapi mudah-mudahan ada yang belum dengar, jadi bisa dapat informasi lebih tajam lagi ya. Oke, kelihatan ya? Ini Kampus Merdeka inilah saat kita memerdekakan peluang untuk bersama. Jadi apa latar belakangnya adalah ketika perubahan teknologi, iklim demografi dan budaya itu terjadi di abad sekarang ini, apalagi setelah masa pandemi. Selama masa pandemi ini terjadi sangat cepat gitu, sehingga kebutuhan dari tantangan yang kita hadapi ke depannya bagi para mahasiswa dan juga para sumber daya manusia ke depan sangat berbeda dari generasi sebelumnya gitu. Generasi saya pada misalnya ada mungkin generasi pertama yang merasakan munculnya handphone ya. Jadi dan saya pertama kali merasakan ada namanya Yahoo Messenger gitu, ada internet. Awal-awal saya merasakan pertama kali. Sekarang kan sudah berbeda sekali dengan yang ada dirasakan sekarang gitu. Terus yang kedua, kalau karena itu kebutuhan SDM kita, SDM unggul di masa depan itu tidak bisa dipenuhi hanya dengan pengalaman di masa lalu. Maksudnya apa? Pengalaman masa lalu itu apa? Hanya belajar di dalam kampus. Ya, mungkin dosen-dosen yang mengajar dalam kampus itu dosen saya belajar dalam kampus, dia mungkin perlu dapat refreshing dari pelajaran di luar kampus. Oleh karena itulah untuk dapat bersaing di tingkat dunia, Indonesia ini perlu SDM-nya perlu ditingkatkan kompetensinya. Seperti kata Bu Ria tadi, pesannya percuma kalau misalnya punya IPK 4, tapi kemudian tidak bisa berkontribusi apa-apa kepada orang lain di luar gitu. Jadi dikali 0 memang. Jadi saya juga merasakan walaupun saya sudah 15 tahun di Jerman, ketika sampai di Indonesia bekerja di Pokja itu semua dikali 0. Nah, saya harus memulai lagi dari bawah, saya harus belajar lagi. Jadi yang kuncinya di dalam program ini adalah kita mau belajar dan mau merubah diri. Gitu. Jadi kemudian oleh karena itu perguruan tinggi di desain perlu berlari lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan SDM di masa depan ya. Jadi karena itu Pak Menteri mencanangkan program Kampus Merdeka yang memberi kesempatan bagi para mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata, karena sudah terbukti orang yang banyak berorganisasi, banyak bekerja di luar kampus itu secara karir itu sudah akan lebih cepat diterima di dunia kerja dibandingkan yang tidak gitu ya. Kalau itu saya sangat salut pada pada Mas Rama, Mbak Khalda, dan juga pada teman-teman di tim BEM ini yang aktif berorganisasi, karena ini salah satu kegiatan di luar kampus ya kan, di dalam kampus yang juga beraktivitas di dengan kampus-kampus yang lain. Jadi kalau biasanya secara tradisional, secara klasik itu kita butuh 8 SKS ya untuk 8 semester untuk lulus kan. Tapi kemudian dengan jumlah semester kampus itu ada 5 SKS. Jadi dalam kampus Merdeka ini mahasiswa itu boleh belajar maksimal 3 semester di luar kampus. Jadi maksudnya apa? 1 semester dia bisa belajar di prodi lain dalam kampus yang sama. Jadi misalnya ada yang mahasiswa teknik mesin, tapi ingin belajar 1 semester di dalam kampus mengenai misalnya teknik bertani gitu, di prodi perikanan gitu misalnya gitu, bisa juga. Dan 2 semester itu bisa beraktivitas di luar universitasnya. Jadi dengan demikian dia mendapat hak jadi maksimal 2 semester di luar kampus gitu. Dan itu sudah dijamin oleh pemerintah gitu. Jadi apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program Kampus Merdeka ini? Ada 8 kegiatan, yaitu magang, proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar, membangun desa, kegiatan wirausaha atau startup, penelitian atau riset, kampus mengajar, asistensi, dan studi proyek. Dan jadi disinilah di Pokja itu adalah kelompok kerja atau working group yang ditugaskan untuk mendirijen atau menginisiasi dan melaksanakan 8 aktivitas Kampus Merdeka ini. Jadi, dan kebetulan saya diamanahi oleh atasan untuk melakukan membantu di dalam program magang dan studi independen serta kampus mengajar gitu. Sementara rekan saya yang saya sebutkan tadi ada Mbak Elvira, dia berfungsi di dalam kegiatan pertukaran pelajar dalam negeri dan luar negeri, dan Mas Rizal berfungsi di program pertukaran Merdeka dan juga di dalam helpdesk-nya. Oke,
Jadi pemerintah itu sekarang menyediakan, saat ini sudah ada 4 program, dari 8 program, ada 4 program yang sudah berjalan ya, sudah ini sedang menerima pendaftaran, tapi ada 1 program ISMA yang sudah ditutup pendaftarannya. Jadi ada 3 yang lagi membuka pendaftaran jor-joran ya untuk para mahasiswa untuk melamar gitu, maaf. Jadi ada sekitar 15.000 mahasiswa yang akan diterima di program magang, 5.000 di studi independen, di 160 lebih perusahaan dan organisasi kelas dunia. Dan bagi untuk kampus mengajar, kita kesempatan berbakti melalui kampus mengajar itu ada sebanyak 35.000 untuk angkatan kedua ini ya. Dan itu dalam negeri ada sekitar 20.000 pelajar negeri, untuk pelajar internasional. Jadi apa unggulannya? Keempat program unggulan itu adalah magang studi independen bersertifikat, ISMA, Merdeka, dan kampus mengajar. Membedakan antara magang, ISMA, pertukaran mahasiswa Merdeka, dan kampus mengajar. Kalau magang studi independen, itu adalah dia proses pembelajaran itu bisa di mana saja dengan siapa saja ya. Jadi dalam program magang studi independen ini mahasiswa itu magang di perusahaan atau organisasi selama 1 hingga 2 semester penuh. Dan selama itu uang saku dan biaya hidup disubsidi oleh pemerintah. Bayangkan Anda magang di perusahaan tapi pemerintah membayari uang hidup saku dan biaya hidup Anda gitu. Dan kemudian pada akhir program mahasiswa itu mendapat sertifikat kompetensi. Tetapi kemudian juga pertanyaannya adalah di zaman dulu ketika orang itu magang hanya menunggu perintah dari mentornya, bahkan sering dianggap sebagai sebuah beban gitu bagi perusahaan gitu kan. Jadi ujung-ujungnya hanya disuruh untuk fotokopi atau buat kopi saja. Tapi sekarang tidak. Sekarang pemerintah memaksa bagi para mitra untuk membuat proposal atau membuat sebuah learning design, sebuah pembelajaran di mana bagi para pemagang yang masuk menciptakan isu nyata gitu, dan harus bekerja berkelompok dan interdisipliner. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di perusahaan ada teknik mesin, tapi kemudian Anda bekerja di dalam kelompok yang orangnya mungkin masing-masing adalah kedokteran, atau misalnya orangnya di teknik informatika atau di bidang kejuruan gitu ya, misalnya agama atau gimana, itu bisa bekerja secara kelompok di situ. Dan mitra itu wajib menyediakan pembimbing atau mentor full time. Jadi belum pernah ada dalam kasus di Indonesia ini proyek magang itu yang mitra itu wajib memberikan mentor full time gitu. Mentor ini dibayar oleh negara juga, dikasih subsidi dan dikasih imersif dan sertifikat industri. Jadi bagi Anda yang ingin ikutan magang, itu pada akhir magang itu dapat sertifikat dari industri langsung. Itu sebuah modal ya, sebuah modal yang bisa digunakan untuk melamar kerja di tempat lain, atau kalau Anda bagus di perusahaan magang itu akan langsung diterima, bisa jadi langsung diterima, jadi tidak perlu lagi mencari kerja di tempat lain. Jadi saya mohon manfaatkan sebaik-baiknya apabila terima magang, karena ini sangat sebuah kesempatan emas gitu ya. Sudah dibayarin, sudah dapat sertifikat, kemudian dapat mentor profesional, ada learning-nya. Kemudian pas kalau kita bagus, kita dapat juga ini kerja langsung di situ gitu. Nah, kemudian ada juga namanya studi independen bersertifikat. Apa itu studi independen? Atau short course yang diakui pemerintah selama 1 hingga 2 semester penuh. Dan yang dibayari adalah biaya partisipasi atau biaya pendaftaran untuk short course-nya dan biaya hidup studi independen. Dan pada akhir program mahasiswa menerima sertifikat. Apa sih bedanya antara magang sama independen? Bedanya studi independen itu misalnya Anda adalah mahasiswa pertanian, tapi Anda tertarik belajar tentang robotik misalnya gitu. Anda bisa mengambil kursus di Coursera atau Udemy atau di mitra-mitra magang yang sudah ada di Nordflux misalnya gitu. Anda bisa belajar di situ selama 1 semester tentang spesifik topik robotik gitu. Dan itu sama mitra diberikan masalah-masalah dan juga diberikan pelajaran-pelajaran gitu. Pada akhir program itu Anda akan diberikan sertifikat. Jadi Anda spesialisasi Anda bisa cross function ya, bisa nggak harus mengikuti prodi yang Anda jalani sekarang gitu. Jadi kan contohnya apa sih ya, mungkin Anda berpikir nggak mungkin itu, tapi coba kita berpikir masing-masing. Halodoc ya, app Halodoc. Halodoc itu kan program kesehatan ya, apps kesehatan, tapi di baliknya ada IT, ada marketing, ada apa macam-macam. Dan kebetulan Halodoc itu juga sudah menjadi mitra kita juga di situ. Sama juga ya, di studi independen juga mahasiswa itu diberi proyek nyata, kasih pembimbing, dan kasih sertifikat di industri. Nah, dan saat ini sudah ada lebih dari 160 perusahaan dan organisasi kelas dunia yang telah menciptakan 20.000 kesempatan magang dan studi independen ya. Ada Huawei, ada Microsoft, Traveloka, Tokopedia, Nvidia.
Anda kenal lah semua nih brand ini ya. Ini hanya brandnya sedikit ya, bukan masih ada banyak brand-brand lain yang luar biasa. Jadi demikian. Jadi contoh program magang studi independen di Bukalapak itu dia membuka 300 posisi. Di Telkom membuka 300 juga. Di UNDP membuka 150 lebih. Bayangkan Anda melakukan studi independen di organisasi internasional di UNDP. Itu luar biasa sekali kesempatannya, pengalamannya nanti. Yang kedua adalah ISMA. ISMA itu adalah Indonesian International Student Mobility Awards. Ini saya skip aja ya, karena ini sudah dilakukan. Jadi ada terdiri dari 73 universitas, di 31 negara, ada 1.000 lebih mahasiswa yang diterima dari 2.000 pelamar, dari 27 provinsi. Terus kemudian pertukaran mahasiswa merdeka itu akan dipaparkan lebih lanjut oleh Mas Rizal nanti ya di sini. Jadi fungsinya pertukaran mahasiswa merdeka ini adalah generasi penerus Indonesia harus belajar dari satu sama lain untuk memperkuat persatuan bangsa. Jadi fungsinya itu adalah mengalami keragaman budaya Indonesia selama 1 hingga 2 semester. Jadi kunjungi daerah baru, kemudian mata kuliahnya terkurasi, kegiatan di luar kelas. Jadi contoh ekstrimnya mungkin ketika saya berkuliah di Jerman, itu betul-betul sebuah shock ya shock budaya bagi saya juga. Karena pertama saya jadi minoritas di situ. Saya Muslim, di Jerman kebanyakan tidak Muslim. Kemudian masalah budaya yang saya ambil dari Jerman adalah masalah tepat waktu. Di Indonesia sudah jelas ya, kalau kita tepat waktu itu bisa dibilang santai gitu ya. Tapi kemudian di Jerman itu kalau misalnya kita janji jam 1, kita harus datang 15 menit sebelumnya paling tidak gitu. Untuk mempersiapkan. Dan masalah janji itu adalah masalah yang sangat dihargai betul oleh orang Jerman. Kalau kita sudah berjanji harus ditepati, kalau tidak tercoreng nama kita gitu. Itu sebenarnya sih itu ya prinsip-prinsip itu yang sebenarnya diajarkan dalam agama kita misalnya gitu ya. Tapi bagi orang Jerman yang mungkin banyak tidak beragama, mereka justru menghargai hal seperti itu gitu. Dan ini juga yang kita alami yang akan ada dialami ketika nanti melakukan proses pertukaran mahasiswa merdeka, mengalami keragaman budaya gitu, kebinekaan. Jadi pada tahun ini akan ada sekitar 20.000 mahasiswa yang akan diterima ya, dan kemudian akan mengalami semua hal ini. Tidak hanya belajar di mata kuliah, tapi juga belajar kultur, belajar mengenal alam, belajar mengenal budaya, belajar mengenal bahasa, belajar mengenal hal-hal yang luar biasa yang tidak dapat di daerah kita masing-masing gitu. Kemudian ada mengajarnya ada program di mana kita mengajar di SMP. Saat ini kita butuh sekitar 30.000 lebih kesempatan di akademik. Jadi SDM itu hanya dapat tercapai apabila para pemuda peduli dengan lingkungannya dan proaktif berbagi ilmu dengan generasi selanjutnya. Jadi kita di sini kita kampus mengajar ini akan mengajar di lebih dari 300 SMP dan 4.800 sekolah dasar ya, dan akan tersebar di lintas pulau di 34 provinsi. Jadi contohnya ini apa sih fungsi kampus mengajar angkatan kedua ini? Angkatan kedua ini kita akan belajar di SD dan SMP, maksudnya membantu pembelajaran di SD dan SMP untuk terutama di daerah terluar, daerah timur ya. Jadi contohnya di sini ada Mas Hafid Aditama, mahasiswa PGSD UNES dan peserta kampus mengajar, membantu SD 4 Kalisat Kidul menayangkan materi pembelajaran. Jadi mahasiswa datang ke SD, ke SMP, dia membawa inovasi-inovasi dan juga teknik-teknik pembelajaran yang baru, di daerah-daerah yang terpencil, daerah timur, daerah 3T yang susah diraih. Dan mereka sangat disambut di sana dan dalam proses pembelajaran gitu ya, bawa inovasi. Jadi ini foto-foto kegiatannya yang sudah di kampus mengajar angkatan pertama. Jadi hari Jumat kemarin sudah ditarik ya secara resmi ke mahasiswa kampus mengajar angkatan pertama. Terus kemudian ya di sini kesempatan ini dibuat oleh Kemendikbud untuk dengan dukungan SKS dan dana. Jadi terbuka untuk semuanya, untuk PTN dan PTS di seluruh Indonesia. Tapi saat ini hanya di bawah naungan Kemendikbud Ristek. Terus SKS-nya terjamin 20 SKS. Jadi para mahasiswa yang ikutan program ini dijamin SKS-nya 20 SKS. Dan dananya itu didanai biaya hidup dan beasiswa disediakan oleh LPDP. Tadi Ibu Ria mengatakan bahwa kampus mengajar tahun pertama mereka mendapat tambahan ya 1,2 juta. Itu yang betul. Jadi ada kebijakan dari LPDP dan dari Kemendikbud-Ristek untuk menambah beasiswanya. Jadi dapat 1,2 juta gitu.
gitu. Kemudian karena itu di mahasiswa harus carilah kesempatan sebanyak-banyaknya di kampus masing-masing dan juga di luar kampus ya gitu. Itu dosen juga begitu. Oleh karena itu saya mendorong, mengajak, ayo kita action gitu. Kita daftar sekarang di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id ya. Jadi di situ adik-adik buat akun, masukkan data-data diri, kemudian pilihlah programnya yang akan dilakukan, yang akan adik mau. Nanti insya Allah pada semester depan adik-adik akan mendapatkan pengalaman yang tidak pernah didapatkan di dalam kampus. Demikian saya ucapkan terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Rizal Maula, apakah ingin menyampaikan materinya? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bentar ya. Suara saya aman ya? Aman, Mas. Oke, terima kasih. Mohon izin share screen ya. Oke, terima kasih kepada yang terhormat Bu Wakil Rektor 3 Bagian Kemahasiswaan, yang terhormat juga Saudara Rama selaku Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, maupun kepada jajarannya dan juga moderator maupun pada hadirin sekalian ya, dan tak lupa juga kepada Mas Dimas ini ya yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan di hari Minggu ya, yang seharusnya minggu ini waktunya ngumpul bersama keluarganya seperti itu. Kalau Rama mungkin ngumpul sama pujaan hatinya gitu ya, tapi nggak dilakukan gitu ya. Karena sekarang sudah menjadi pejabat mahasiswa di UPN Jakarta, jadi meluangkan waktu seperti itu. Oke, terima kasih tadi udah dijelaskan ya sama Mas Dimas terkait garis besarnya terkait Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Tadi juga ditekankan kepada program magang dan magang merdeka ya, yang isinya itu magang dan studi independen bersertifikat gitu. Kalau saya nanti lebih ke kampus mengajar maupun pertukaran mahasiswa. Oke, ini ya kampus mengajar. Jadi kampus mengajar ini kalau di angkatan 1 kemarin itu ada 15.000 gitu ya. Nah, tahun yang semester depan ini itu ada 20.000 gitu. Nah, kalau dulu mungkin hanya SD doang, sekarang ada SD maupun SMP seperti itu ya. Jadi lebih menarik lagi challenge-nya kayak gitu. Oke ya, kriteria kampus mengajar seperti itu. Pertama, untuk mahasiswa ini semesternya paling minim itu ada paling minimal itu semester 5 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya sekarang saya semester 4 nih, gimana? Apakah bisa ikut program kampus mengajar? Bisa jawabannya gitu, karena yang akan dilakukan adalah di semester depan gitu ya. Kemudian terkait IPK juga begitu, minimal 3 ya. Nah, nanti transkrip IPK ini bisa ditunjukkan kalau memang belum semester 5, itu bisa menggunakan semester 4 kayak gitu. Pokoknya yang ada itu silakan dimasukkan. Kalau misalnya ada PK yang dirasa di PDDT itu nggak sesuai, bisa dikomunikasikan kepada pihak akademik agar di PDDT-nya itu bisa diperbaikin seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya nih IPK-nya ternyata seharusnya yang benar seperti ini, tapi kenapa di PDDT kok jawabannya seperti itu gitu kan. Nah, itu bisa nanti kita bantu gitu ya di tim helpdesk gitu, nanti di websitenya Kampus Merdeka itu ada seperti itu ya. Nah, itu silakan nanti komunikasikan aja sama di website tim helpdesk atau nanti juga bisa saya gitu ya. Kemudian asal PT ini semua program studi minimal akreditasinya B gitu ya. Kemudian juga prestasi dan pengalaman gitu. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya ini gimana caranya saya nggak punya prestasi dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting kalau ada prestasi berarti nilai plus gitu ya.
Nah, untuk perguruan tinggi, akreditasi prodi minimal B. Nah, minimal B ini yang dimaksud adalah bukan B yang zaman dulu ya. Kalau B yang zaman dulu itu kalau di PDDikti B ya berarti B gitu. Tapi kalau sekarang B ini adalah baik sekali gitu. Kalau di sistem badan akreditasi perguruan tinggi gitu ya. Nah, kalau perguruan tingginya jenisnya adalah di bawah Ditjen Dikti. Nah, salah satunya nih yang nggak bisa daftar itu adalah adik-adik yang di vokasi kayak D3, D4 itu tidak bisa mengikuti program ini. Kalau sekolah sasaran nanti yang akan memilihkan adalah dari kami. Kalau misalnya kalian bertanya, di kampus mengajar 1 kok ada pilihan sekolah SD-nya gitu, sedangkan di kampus mengajar 2 kenapa tidak ada? Gitu. Jawabannya adalah nanti kita yang memilihkan. Nah, kalau misalnya nanti kalian dapat di daerah misalnya timur gitu ya, nanti akan ada transport tersendiri gitu kan. Nah, oleh sebab itu mumpung ada benefit-benefit seperti itu, ya kenapa nggak dimanfaatkan gitu ya. Nah, ini salah satunya kontribusi panggilan kepada kalian, terutama aktivis mahasiswa gitu ya. Kalau biasanya kalian demo-demo di kampus gitu, nah ini apa ya, sudah 5 langkah lebih maju daripada demo-demo di kampus gitu ya. Misalnya berbicara mengenai kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan. Nah, ini langsung prakteknya seperti itu. Kalau pengen berbicara mengenai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya udah kalian kontribusi turun ke pelosok-pelosok negeri untuk membantu pendidikan mereka, membantu guru-guru untuk bisa mengembangkan modul pembelajaran, ataupun dengan pendidikan itu adik-adik juga bisa lebih percaya diri terhadap masa depannya seperti itu. Nah, di kampus mengajar ini para hadirin sekalian, jadi harapannya nih kenapa ada embel-embel Merdeka Belajar seperti itu ya. Jadi pembelajaran itu jangan kaku seperti selama ini, kayak misalnya belajar di sekolah gitu ya. Nah, kalau bisa dari bisa diajak belajar di alam gitu, kayak misalnya main, mandi gitu ya. Yang penting itu tidak sampai membahayakan adik-adik sekalian gitu permainannya gitu ya, ataupun hal-hal yang apa ya, bersinggungan langsung dengan alam, kayak belajar ke petani, cara menanam yang baik kayak gimana. Nah, adik-adik itu bisa diajak kayak gitu, insya Allah seneng kok gitu. Nah, ini salah satunya yang menariknya di situ. Mungkin kalian yang nggak pernah merasakan mengajar, ketika kalian mengajar, oh jadi gini ya, jadi rasa jadi orang tua gitu. Ini baru apa ya, baru adik didik aja, apalagi kalau sudah jadi orang tua, pingin apa ya, pengen selalu mukul bahasa kasarannya gitulah, ataupun ya pengen nyubit terus gitu kan. Nah, mumpung kalian masih mahasiswa, sebelum kalian menikah, silahkan nih kalian belajar menjadi orang tua, minimal jadi pendidik kayak gitu ya di kampus mengajar. Nah, ini ya salah satunya kontribusinya adalah promosi profil pelajar Pancasila, Duta Edukasi Perubahan Perilaku gitu ya. Yang kemarin yang ikut program di Permadani itu kan ada ya program Duta Edukasi Perubahan Perilaku, Rama mungkin ikut kemarin ya. Nah, kemudian manfaat nih. Nah, yang ini salah satu manfaat mengembangkan diri pastinya, kemudian mendapatkan pengalaman yang nyata gitu ya, dan pastinya mampu mengasah, terus konversi SKS, piagam penghargaan peserta, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya mungkin nih kalau apa ya, kalau teman-teman sekalian kalau ini ya pergi ke luar kota, itu paling luar kotanya hanya liburan ya, ataupun daerah-daerah gitu. Nah, kalau di program ini ada manfaatnya, jadi nggak jalan-jalan terus gitu, atau nggak yang biasanya hanya Jakarta doang ataupun Jabodetabek. Nah, kalau kalian ikut program ini, kalian akan tahu luasnya Indonesia itu seperti apa. Jadi kalian nggak merasa apa ya, di atas terus itu, ternyata ada yang sekolahnya reok, ataupun adik-adik yang nggak punya sepatu, ataupun misalnya bajunya cempang-camping dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, itu nanti kalian bisa tahu lah luasnya Indonesia dan apa aja yang dibutuhkan di Indonesia. Nggak hanya Indonesia itu bukan hanya Jakarta, tapi Indonesia itu luas banget, mulai dari Sabang, Merauke, Miangas sampai Rote. Nah, ini ya jadwal pendaftarannya sampai 30 Juni. Ini masih ada berapa, 3 hari lagi nih. Silakan daftar, dan mohon dibantu juga Bu terkait administrasi dari adik-adik sekalian ini. Semoga dari UPN Jakarta banyak yang berpartisipasi seperti itu. Oke, itu ya terkait kampus mengajar. Saya lanjut ke pertukaran mahasiswa. Bentar.
mungkin ya pertukaran mahasiswa merdeka atau bahasanya itu pertukaran mahasiswa dalam negeri, kalau tahun kemarin namanya Permata Sakti gitu ya. Nah, ini salah satunya yang ingin merasakan kuliah di luar Jawa gitu ya, yang mungkin kalian bosen lah dengan dunia macet ataupun bau mobil, bau motor dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kalian bisa merasakan suasana yang baru. Misalnya nih, kalian kuliah di kampus yang dekat pantai, mungkin di Unpati gitu, Universitas Patimura Ambon, atau enggak gitu di Universitas Cendrawasih. Atau kalian pengen tahu gitu ya terkait Aceh gitu ya. Nah, Aceh itu kan nggak tahu sendiri kan ya. Mungkin kalau bagi saya si Aceh itu perempuannya kan enak, sedap dipandang kayak gitu ya. Nah, itu Rama mungkin bisa kuliah di sana kayak gitu. Tahu Aceh Mancung bersih gitu ya, dan bahasanya ya mendayu. Mas, ke mute, Mas. Oke. Kalau bahasa ini ya, kalau kalian juga bisa melakukan pertukaran di Bali ataupun di Lombok, di Makassar, di Kalimantan. Jadi kalian bisa menikmati lah terkait kehidupan baru gitu kan. Jadi nggak hidup kalian itu tidak monoton hidup di satu tempat doang gitu. Apalagi kalau kalian mau punya jiwa aktivis mahasiswa itu, kalau berada di satu tempat itu bosen gitu ya. Nah, mumpung kalian masih muda, ayo kapan lagi kalau nggak sekarang ya, kalian kuliah di UPN, tapi kalian juga bisa merasakan nuansa di misalnya Universitas Hasanuddin Makassar, Tadulako di Palu, ataupun Samratulangi di Manado, ataupun Udayana Bali, Undiksa, dan sebagainya seperti itu. Nah, ini ya salah satunya bisa dikonversikan ke dalam 20 SKS itu di program ini. Kurang makan ternyata. Nah, ini persyaratannya. Persyaratan bagaimana sih ikut salah satunya nih? Ternyata sama aja, hanya S1 non vokasi. Jadi kalau D3 D4 tidak bisa ya itu. Nah, pertukarannya ini bukan hanya PTN doang, tapi PTS. PTS bisa ke PTN, PTN bisa ke PTS. IPK-nya minimal 2,75. Kalau ada IPK di bawah 2,75, bisa membuktikan dengan sertifikat sertifikat non akademik lah kayak gitu, minimal di tingkatan provinsi gitu ya prestasinya. Kemudian juga memiliki kemampuan peluang mengembangkan nalar wawasan dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting adalah harus ada izin orang tua gitu ya. Jangan sampai gara-gara kalian marah sama orang tua kalian, gara-gara cinta kalian gak direstuin, akhirnya ya udah deh saya pengen ini pertukaran mahasiswa, misalnya nih Rama sama kekasihnya gitu ya, saya mau ke Bali nih gitu kan, biar tiap hari ketemu, merasakan jalan-jalan bareng gitu ya. Nah, di sini tuh tidak yang diperhatikan harus ada doa restu orang tua ya, jangan sampai pacaran lari lah kayak gitu. Nah, ini ya SKS yang ditempuh ini pokoknya maksimal itu untuk karena di UPN ini tidak bisa menerima pertukaran mahasiswa gitu, jadi otomatis UPN ini hanya bisa mendelegasikan pertukaran mahasiswa gitu. Jadi maksimal 20 SKS yang bisa diambil di PT penerima seperti itu. Nah, kalau masih error nanti terkait pertukaran mahasiswa, kemarin kebetulan UPN katanya masih belum bisa, nanti akan kita cekkan kembali gitu karena kemarin sudah kita injek datanya. Itu ya terkait skema ini. Jadi nanti 20 SKS ini tidak bisa di kampus UPN, tapi harus di luar kampus UPN. Nah, ini kalau RPS, materi kuliah, tutorial, ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Terus kegiatannya ada kegiatan kebinekaan, inspirasi, refleksi, kontribusi, terus insentif yang didapat ini yang menarik nih, terutama buat ini ya, buat penerima beasiswa bidik misi atau KIP kuliah nih, yang mungkin tidak pernah merasakan gitu ya nikmatnya naik pesawat gitu. Kalau saya naik pesawat pertama kali mungkin di universitas, ketika lomba debat di Universitas Negeri Padang, tapi harapannya kalian nanti naik pesawat pertama kali itu ya ketika ikut program-program di Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Dan kalau lebih menariknya lagi seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau misalnya kalian ada yang cinta lokasi ya sama UPN, terus kalian pengen suasana baru nih, misalnya pengen ke Aceh gitu ya. Nah, otomatis kan bisa tuh naik pesawat bareng, digratisin sama pemerintah gitu kan ya. Nah, itu lebih menarik kayak gitu loh. Jadi nggak apa ya, nggak suasana Jakarta terus gitu, kuliahnya juga kuliah bareng dan sebagainya, itu lebih seru kayak gitu. Jadi ketika kalian sudah berumah tangga, oh ada cerita menarik yang bisa diceritakan ke anak-anak gitu ya. Yang tersenyum ini kayaknya pengen banget ya. Saya juga sebenarnya pengen, cuman nggak bisa gitu ya. Nah, oke, add cost ya. Kalau tadi tiket pesawat dibayarin ya. Nah, add cost ini disesuaikan gitu ya. Kalau 700.000 ini per bulannya, kalau penerima beasiswa tidak dapat 700.000, begitu pula bantuan UKT. Bantuan UKT juga tidak dapat kalau penerima beasiswa baik itu unggulan ataupun KIP kuliah gitu. Nah, yang didapetin nanti adalah biaya pulsa sama bantuan biaya akomodasi. Jadi kan udah lumayan tuh ya, dapat biaya akomodasi sama bantuan gitu. Nah, kapan lagi nih ada program kayak gini? Sebenarnya saya juga iri banget kenapa dulu nggak diadain gitu. Mungkin kalau menterinya dulu di 2014 ketika pertama kali Pak Jokowi jadi, Mas Menteri mungkin bisa ada gitu ya. Jadi saya bisa merasakan juga ikut program ini gitu. Nah, harapannya yang ikut di sini bisalah menyambut baik ini. Kalau ditotalkan, kalau bukan penerima beasiswa, jadi per bulannya bisa nge-save sekitar 1.400.000 gitu ya. 700.000 buat living cost, entah itu ngekos ataupun makan, terus lagi 500.000-nya buat transportasi selama sebulan ke sana kemari, terus 200.000-nya buat pulsa. Udah cukup banget tuh, uang misi aja 700 atau KIP kuliah 700.000 dibuat makan, ngekos, pulsa ya. Kadang juga segitulah banyak kurangnya ya, tapi ini lumayan menarik di program ini. Itu yang tidak kalah penting adalah bisa 20 SKS tadi ya, bisa dikonversikan, bisa diakui gitu ya. Nah, ini pendaftaran. Kalau pertukaran mahasiswa itu sebenarnya hari ini gitu ya, tapi nggak tahu apakah nanti dari diskusi apakah ada perpanjangan atau enggak gitu. Tapi kita usahakan kalau bisa ada perpanjangan karena requestnya dari adik-adik banyak banget gitu ya. Nah, ini daftarnya langsung di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id pertukaran mahasiswa merdeka 2021 gitu ya. Oke, ini salah satunya ya, apa saja yang harus dilakukan oleh PT peserta, ini buat PT, oke. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya, harapannya dari adik-adik sekalian ini bisalah ikut di program ini seperti itu, dan seperti harapan dari pimpinan kampus, kalau adik-adik kalau di UPN Surabaya tadi dari Warek 1 ya Bu Sukenda gitu, itu bilang 30% dari mahasiswa UPN itu diharapkan bisa mengikuti program MBKM ini. Nah, kalau UPN mungkin bisa lebih lagi lah 10%-nya gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Dimas Surya Al-Faruq dan juga Mas Rizal atas materinya nih yang sangat informatif dan menghibur ya. Ternyata banyak banget nih rekan-rekan semua yang perlu dicatat dari materi sosialisasi hari ini. Karena ternyata begitu luas kesempatan yang diberikan oleh Kampus Merdeka. Dari segi pengabdian kepada masyarakat, tadi menurut Mas Rizal katanya kampus mengajar 5 langkah lebih maju ya dari demo-demo di kampus. Nah, kemudian juga nih untuk program magang bersertifikat. Nah, itu mahasiswa mendapat uang saku dari kementerian nih atau perusahaan mitranya nih rekan-rekan. Karena memang esensi dari magang itu sendiri, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja di industri atau dunia profesi yang nyata nih tentunya. Oke, baik kalau begitu sepertinya masih banyak banget nih. Tadi banyak yang private chat ya ke MC. Ada hal-hal yang mau ditanyakan langsung kepada para narasumber kita pada hari ini. Nah, untuk itu rangkaian selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sesi ini dibuka dalam beberapa termin. Silahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh raise hand, kemudian perkenalan, dan ajukan pertanyaannya. Apa ada? Oke. Mungkin 3 pertanyaan pertama ya. Boleh Kak Siti Juleha, Kak Dila, dan juga Kak Fadila Nur Aziza. Ada itu, Mas Dimas. Mohon izin, Kak. Oh iya, gimana? Tadi saya ingin menjawab pertanyaan Bu Rektor Warek tadi, Bu, ya, mengenai apakah magang itu boleh
dilakukan dua kegiatan dalam satu waktu, menurut saya boleh kalau misalnya bisa bersama. Maksudnya kalau misalnya ya secara peraturan tidak boleh karena tidak mungkin kita melakukan program kampus mengajar dan juga magang di industri pada saat yang bersamaan gitu. Tapi saat ini tidak boleh dilakukan. Mungkin itu saya menjawab pertanyaan Bu Ria dulu. Oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih Mas atas jawabannya. Kepada Kak Siti Juleha, dipersilakan untuk on mic dan on cam menyampaikan pertanyaannya. Oke. Apakah suaranya terdengar? Terdengar? Dengar, Kak. Perkenalkan sebelumnya, saya Siti Juleha dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait pertukaran mahasiswa. Jadi kan di laman kampus Merdeka itu ada dua. Jadi ada yang luring sama daring. Nah, kalau misalnya kita cuma ambil yang daring, apakah harus tetap mengupload surat persetujuan dari orang tua? Karena kan isi dari surat persetujuan orang tua itu boleh atau tidaknya ditempatkan di mana saja. Sedangkan kita kan ambilnya yang daring ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita ambil mata kuliah yang di luar dari jurusan kita, misalnya saya dan teman-teman saya dari ilmu hukum, nah terus kita mau ambil mata kuliah bahasa, nah itu apakah diperbolehkan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu mengenai program magang. Jadi kan saya dan teman-teman saya itu udah magang di semester ini, tapi kita ingin magang juga di program kampus mereka ini. Nah, apakah kita diperbolehkan untuk ikut lagi, tapi tidak dikonversikan kepada SKS itu, Pak? Jadi, cuma untuk pengalaman aja, apakah itu diperbolehkan? Terima kasih. Oke, mungkin Mas Rizal dulu ya. Baik, terkait SKS ya, surat rekomendasi dan sebagainya. Yang terkait ini surat rekomendasi terkait mata kuliah, apakah itu yang daring itu dimasukkan atau enggak? Nanti mata kuliah yang akan kamu ambil itu dimasukkan semua gitu. Kenapa? Karena nanti itu akan dimasukkan ke dalam mata kuliah konversi. Contoh nih, kamu kayak kebetulan saya juga jurusan hukum, misalnya mau ngambil terkait hukum pidana gitu ya. Nah, hukum pidana ini kalau memang di kampusnya misalnya di pedoman akademikmu ada, nah itu bisa dimasukkan. Tetapi kalau kamu misalnya mau ngambil jurusan misalnya apa psikologi pendidikan gitu kan, otomatis kan nggak ada tuh di pedoman akademikmu. Kalau itu memang tetap mau kamu ambil juga nggak apa-apa. Tetapi nanti secara aturan di kampus biasanya itu tidak diakui sebagai syarat untuk mencapai strata 1 seperti itu. Jadi itu nanti jatuhnya akan menjadi sertifikat pendamping ijazah seperti itu. Nah, jadi silakan diambil di perguruan tinggi di luar. Nanti kalau misalnya ditempatkan, misalnya kalau kamu pilihanmu di Makassar ataupun misalnya di Medan, Padang, nah nanti silakan dibicarakan ke orang tua. Itu insya Allah bisa nerima kok. Apa seperti itu? Itu sih kalau terkait pertukaran ya. Baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mbak Siti Juleha mengenai apa ya? Saya lupa. Yang saya juga ingat yang nomor 3 itu kalau sudah magang di perusahaan, apakah boleh ikutan magang lagi gitu ya? Tadi pertanyaan yang nomor 3 itu ya. Yang nomor 2 apa Mbak? Mohon izin, Mbak. Pertanyaan yang kedua ini tuh terkait ini tuh yang beda di luar kuliah yang diambil. Mohon izin, suaranya kecil, Mbak. Apakah sudah terdengar jelas, Pak? Baik ya, udah jelas. Apakah sudah terdengar jelas? Sudah. Ya, jadi pertanyaan kedua itu kalau misalnya kita ambil mata kuliah yang di luar jurusan kita, terus yang kedua itu soal magang, Pak. Oke.
untuk mata kuliah di luar jurusan kita tuh boleh ya, berarti kan termasuk dalam H3 semester itu ya, atau semester, tapi di dalam kampusnya sama, Mbak. Jadi mata kuliah hukum mungkin mengambil teknik mesin, misalnya. Jadi bikin hukum permesinan gitu nanti misalnya. Atau ngambil sastra, jadi hukum, misalnya gitu juga, pengalamannya gitu. Kalau yang nomor 3, itu misalnya, kalau sudah magang, mau bertanya, kalau Mbak sudah magang di mana ya? Apa sudah masuk dalam SKS atau bagaimana, Mbak? Apakah itu bagian dari mata kuliahnya Mbak sendiri atau bagaimana itu? Sudah Magang. masuk ke SKS, Pak. Kemarin magang di pengadilan. Oh, berapa SKS Mbak dapat konversinya? Kalau misalnya 2018 itu masih konversinya 2 SKS saja, Pak. 2 SKS, tapi itu masuk dalam prodinya ya, program prodi begitu ya? Iya, Pak. Jadi masuk ke mata kuliah yang diambil di semester ini. Oke, ya karena ini program masih baru, saya kira boleh ya untuk ambil lagi, tapi harus di apa namanya, di mitra-mitra yang sudah ada terpilih di dalam platform Kampus Merdeka itu. Semoga bisa membantu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, baik. Kepada penanya selanjutnya, Kak Dila ya. Silahkan. Iya, terima kasih Halda. Izin perkenalkan, saya Dila dari FISIP HI 2019. Sebelumnya mau minta maaf karena tidak memungkinkan untuk on kamera. Jadi saya ingin bertanya, tapi mengenai hal teknis sih. Jadi saat ini saya sedang mendaftar salah satu program dan batas pendaftaran program tersebut itu sampai tanggal 31 Juli. Tapi saat ini UPNVJ itu baru akan melaksanakan UAS mulai pekan besok. Jadi hal ini tuh mengakibatkan data yang ada di dalam kampus mereka saya itu tidak sesuai, mulai dari keterangan semester hingga IPK. Saya sudah mengkomunikasikan hal ini juga kepada pihak kampus. Karena batas pendaftarannya itu adalah 31 Juli, ternyata pihak akademik kampus itu belum mensinkronisasikan hasil studi saya semester ini. Pertanyaannya itu apakah masalah ini nantinya akan berpengaruh terhadap proses maupun hasil aplikasi magang saya? Mengingat takutnya nanti pihak mitra pada proses screening itu melihat, oh ini tidak sesuai mulai dari semester dan IPK saya. Kan sayang sekali kalau misalkan seperti itu karena memang kampus belum melaksanakan ujian akhir. Terima kasih. Mohon tanggapannya untuk kedua narasumber. Terima kasih Mbak Dila. Mohon izin Mas Rizal, saya bantu jawab. Saya bertanya dulu pada Mbak Dila. Sekarang Mbak Dila apakah di semester 5 atau semester 4? Di semester 4. Semester 4 akhir mau UAS. UASnya berlangsung selama 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Mulai pekan besok hingga pekan depan. Oke, berarti kan masih ada waktu sekitar 2 minggu untuk mendaftar. Jadi menurut saya sih tunggu aja dulu sampai selesaikan UASnya, bisa 2 minggu. Kemudian nanti langsung selesai UAS langsung daftar aja 2 minggu gitu. Nggak apa-apa. Karena ada kemungkinan juga nih, ini belum fix ya, masih apa namanya, masih dalam pembicaraan secara umum aja. Ada kemungkinan program-program kita ini akan diperpanjang gitu masa pendaftarannya. Jadi jangan khawatir, silahkan selesaikan UASnya, tenangkan diri, selesaikan UAS, dapatkan nilai yang bagus. Nanti setelah selesai UASnya langsung daftar gitu. Daftar kan nggak harus ke sana kemari ya, tinggal ke laptop aja. Dalam 2 jam selesai gitu Pak ya. Mohon izin. Mungkin boleh follow up question untuk Mas Dimas. Kalau misalkan saya sudah mendaftar itu bagaimana ya? Apakah harus di withdraw? Nanti saya daftar lagi atau bagaimana ya? Oh, ya ini Mbak. Sudah memilih Pak. Maaf Mas, putus-putus. Mohon maaf, apakah sudah memilih mitra yang mau dilamar? Sudah ada di laman Sudah, bagian ya? kegiatanku juga sih. Oke. Jadi gini aja, ketika mitra menghubungi atau sampaikan aja ke helpdesk, ini Mas Rizal bisa bantu juga di helpdesk, di Talk2 juga bisa. Nanti bisa menyampaikan bahwa ini ada masih ada mau ujian akhir gitu. Jadi sebenarnya kan secara ini masalah teknis saja nih sebenarnya. Ketika Mbak nanti semester depan kan sudah semester 5 aja sampai bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya Des dan juga ke bagian Talk2 ada Talk2 kan kita chat, fungsi chat, masuk itu nanti bisa dibantu nanti gitu.
Baik, kalau begitu terima kasih untuk jawabannya. Mau membantu jawab lagi? Enggak? Boleh minta datanya nggak ya? Tadi kalau misalnya data dari institusi tadi kan banyak yang tidak benar gitu ya, tidak sesuai. Bisa nggak saya minta data nomor mas lain-lain supaya bisa saya cek ya? Nah, ini membantu luar biasa. Harus dimanfaatkan. Iya, betul. Mungkin nanti bisa minta di chat Rama ya, Rama minta tolong. Baik Bu, nanti kita inventarisir. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Kita beralih ke penanya ketiga dari Kak Fadila. Fadila Nuraziza. Oke, terima kasih Halda. Ya, perkenalkan saya Fadila Nuraziza dari S1 Manajemen UPN 2019. Izin bertanya, kalau misalnya ikut yang program magang, itu kita boleh apply sebanyak-banyaknya atau cuma bisa pilih salah satu? Terus yang kedua, mungkin ini teknis juga kali ya. Kalau misalnya IPK itu kan udah otomatis terinput di data ya, jadi kita nggak bisa ngisi sendiri. Nah, kalau misalnya IPK-nya 0, berarti itu harus ngehubungin pihak kampus ya, atau kayak gimana? Terima kasih, itu aja. Baik, untuk pendaftaran ke melamar posisi boleh melamar mana saja sebanyak-banyaknya. Tapi ketika keterima ya nggak bisa diterima di semuanya, harus dipilih salah satu. Karena proses seleksi itu akan dilakukan langsung oleh mitra perusahaan langsung ya. Mengenai IPK-nya 0, itu berarti ada kesalahan input mungkin dari pihak perguruan tinggi. Mungkin mohon izin Bu ya, kalau saya salah dikoreksi. Karena semuanya seharusnya semua data IPK itu sudah terkumpul di Pusdatin. Jadi mungkin dicek dulu ke perguruan tinggi, kalau misalnya tinggi tidak ada error, baru hubungi platform Kampus Merdeka. Mohon saya koreksi Bu Lia kalau ada salah. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Jadi tadi kalau ada kasus seperti itu mungkin lapor ke kita ya, supaya kita juga bisa ikut ngecek ya. Terima kasih adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik udah buka akun terus mendaftar, ternyata ada masalah, adik-adik bisa langsung hubungin ke Bu Lydia, Kapus MBKM di LP3M, atau menghubungi saya ataupun Pak Sarlan gitu ya, supaya cepat kita bantu, supaya tidak terlalu lama, karena kan ada deadline pendaftaran ya. Kalau lama-lama nanti jangan ditunda gitu ya adik-adik semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lia udah bantu jawab. Oke, jawabannya sudah cukup jelas ya, Kak Fadila. Iya, oke. Makasih. Dibuka 3 pertanyaan lagi, 3 penanya kembali, namun kita saring dari kolom chat. Silahkan kepada Kak Bentar Kusdim, Kak Bentar, apakah bisa on cam? Kalau kayaknya nggak bisa, karena hujan juga, sinyal bermasalah. Oke, mungkin saya sampaikan saja pertanyaannya ya. Oke, boleh. Izin Mas Rizal dan Mas Dimas dari Kak Bentar bertanya, jadi terkait program magang dan studi independen, apakah ada tahap selanjutnya lagi dari pihak perusahaannya ataupun dari pihak penyelenggara Kampus Merdeka Belajar? Baik, kayaknya saya bantu jawab lagi. Terima kasih Mas Bentar atas pertanyaannya. Seleksinya ya tentu. Jadi, seleksinya pertama dari platform di Kampus Merdeka, syarat administrasi misalnya semester 5, kemudian surat, nanti ada surat rekomendasi dari perguruan tinggi gitu kan. Tapi kemudian untuk di perusahaan, ya itu tergantung perusahaannya. Setiap perusahaan pasti memiliki proses seleksi masing-masing. Gitu. Jadi kita bisa memilih sebanyak-banyaknya, tapi kita proses seleksi itu nanti dilakukan oleh
perusahaan gitu. Tapi jangan khawatir, dari pihak Pokja kami sudah mulai mendesain, mungkin dimulai minggu depan atau minggu-minggu berikutnya, semacam internship program, jadi semacam workshop atau training di mana kita akan mengundang semua diri mahasiswa untuk menggali dirinya masing-masing, menggali potensi diri masing-masing, sehingga tahu passion kalian itu apa sih, kalian mau passionnya apa gitu. Kemudian kita panggil lulus seleksi, tahu cara menjawab gitu kan, tahu cara beretika, tahu cara duduk segala macam gitulah ya, seleksi. Jadi akan bantu nanti dalam proses seleksi ini. Jadi semuanya akan disiapkan dari Jaya untuk adik-adik semua gitu. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab Mas Bentar dan juga Mas Mbak. Silakan Mas Riza. Oke, terima kasih. Mohon diulang tadi pertanyaannya yang untuk saya. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini, Mas. Terkait seleksi ya. Jadi untuk program magang dan studi independen, apakah ada seleksi lagi dari pihak perusahaan ataupun dari penyelenggara kampus merdekanya? Begitu, Mas. Oh, itu Mas Dimas mungkin bisa bantu, Mas. Ya, tadi saya sudah jawab. Saya sudah menyampaikan, tapi bertanya sama Mas Riza kalau misalnya ada yang mau ditambahkan gitu. Oh, siap. Cukup sih kalau saya sih. Intinya sih ini Mas, tambahan lagi. Ini yang bisa kadang disepelekan nih Mas terkait survei kebinekaan itu. Nanti pokoknya dari semua program ya terkait pertukaran mahasiswa, terus magang maupun yang kampus mengajar itu nanti ada survei kebinekaan. Makanya diikutin semua. Kalau dari mahasiswa UPN Jakarta gitu, saya yakin nanti semua lolos lah gitu, karena ada beberapa ini aja kita belajar dari koordinator PT maupun yang lainnya, itu ada beberapa PT yang tidak mengikuti survei kebinekaan, akhirnya di proses administrasi selanjutnya itu tidak bisa kayak gitu. Karena oleh sebab itu meskipun ini dianggap kecil gitu ya, tinggal tes doang, tapi itu akan menjadi syarat juga. Kalau terkait perusahaan itu seperti yang dibilang sama Mas Dimas tadi, nanti ke kita gitu seleksinya, kalau lolos gitu. Itu sih, terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Mas Bentar, cukup ya untuk jawabannya? Insya Allah cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada dari Kak Tasya Daroshifa. Apakah bisa on cam, Kak? Mohon maaf karena kendala sinyal, aku tidak bisa on mic dan juga on cam, Kak. Oke, baik. Saya bacakan pertanyaannya ya, Kak. Izin Mas dari Kak Tasya Daroshifa menyampaikan katanya mengenai program pertukaran pelajar dan dengan melihat status quo di Indonesia di mana melonjaknya kembali angka penyebaran pandemi, bukankah berarti ketika kita lolos dan exchange keluar daerah berarti akan kuliah online juga, sebab seluruh Indonesia direncanakan online melihat penyebaran yang cukup tinggi. Seperti itu, Mas. Oke. Mungkin Mas Riza bisa bantu ini pertukaran mahasiswa merdeka, Mas Riza. Oke, terima kasih. Di kolom chat bisa dilihat. Kalau skema pertama tetap kita luring seperti itu, karena ini tidak berbicara mengenai COVID atau apa, karena ini berbicara mengenai pertukaran budaya juga kayak gitu. Yang perlu diketahui di program pertukaran mahasiswa tidak hanya bertukar kampus ataupun jurusan, tapi nanti akan bertukar budaya. Harapannya di pertukaran mahasiswa ini seperti yang saya bilang tadi gitu ya, mungkin orang Sunda gitu ya dengan yang belum tahu orang Melayu budayanya, ataupun misalnya yang ingin melamar orang Aceh itu syaratnya berapa mayam, atau ingin orang Bugis gitu ya yang biasanya sampai 100-an juta gitu. Nah, itu nanti akan kita belajar di situ.
gitu, pertukaran budaya, menghormati orang satu sama lain, yang kita tahu juga terkait isu ke belakang ini intoleransi itu lumayan keras juga gitu. Nah, harapannya dengan pertukaran mahasiswa ini kalian akan menjadi duta-duta duta-duta kebinekaan gitu ya di program pertukaran mahasiswa ini. Jadi tetap nanti akan luring. Kalau misalnya terjadi kampusnya di lockdown gitu ya, nanti tetap kuliahnya bisa daring gitu ya. Tetapi tempat tinggal kalian itu tetap di sekitar kampus tersebut gitu. Karena nanti yaitu berbicara mengenai kita sama-sama belajar budaya seperti yang dibilang sama Mas Dimas juga, mengenai belajar budaya itu nggak bisa 1-2 hari, tetapi paling enggak ya sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kayak gitu. Itu sih, terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Kak Tasya? Apakah jawabannya cukup? Oke, baik. Mungkin cukup ya dari Kak Tasya. Untuk penanya selanjutnya ada dari Mas Ahmad Mustafa. Apakah bisa on cam? Bantu dijawab aja, ditanya langsung apa dari chat atau dari video? Halo? Halo Mbak. Iya, gimana Mas? Ya, ini dari pertanyaan dari chat atau dari video? Pertanyaannya dari chat, Mas. Langsung saya bacakan aja mungkin ya. Oke, yang mana ya? Oke, yang jadi dari Mas Ahmad Mustafa, jadi beliau ini penerima bidik misi ya. Apakah ketika mengikuti salah satu program kampus mengajar ini akan tetap mendapatkan benefit berupa uang saku dan lain-lain? Gitu. Atau bagaimana, Mas? Baik. Jadi bidik misi, setahu saya mungkin mau dikoreksi, bidik misi itu kan sudah dapat beasiswa sekitar 700.000 per bulan ya. Jadi dia hanya mendapatkan tambahan 500.000 per bulan gitu. Jadi totalnya memang setiap mahasiswa berarti tidak mendapatkan potongan UKT karena dapat. Jadi yang dia dapatkan hanya tambahan 500.000 per bulan dari uang saku itu gitu. Kira begitu. Mas Rizal ada Oke, terima kasih. Tambahan dikit Mas terkait itu yang terkait ini kan pertukaran mahasiswa ya Mas, atau kampus mengajar atau yang lainnya? Mas. Oke, terkait UKT 2,4 juta. Intinya terkait UKT itu adik-adik nggak usah khawatir. Kalau kalian penerima beasiswa ya aman kayak gitu. Yang penting nanti kalian kalau pertukaran mahasiswa berarti dapat tambahan uang transportasi maupun pulsa gitu ya. Begitu pula kampus mengajar ya. Kampus mengajar juga seperti itu. Kalau terkait uang 700.000 terus lagi UKT itu nanti ya sama karena double funding jadi nggak bisa gitu. Nah ini satu lagi nih, kebetulan saya juga selain di tim helpdesk gitu di Kampus Merdeka, saya juga ini jadi ketua umum di Badan Pengurus Pusat Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi KIP Kuliah ya. Nah, harapannya dari adik-adik yang di sini yang ikut dari Bidik Misi atau KIP Kuliah ini bisalah ikut, terutama kampus mengajar nih. Harapannya kalau kita berbicara mengenai generasi emas nih, kita dibutuhkan banget hari ini. Tidak usah menunggu ketika kalian lulus, tapi ketika kalian masih mahasiswa, kalau masih jadi mahasiswa ini kita masih sakti kayak gitu. Nah, ketika kita sudah nggak jadi mahasiswa itu kita nggak punya kesaktian lagi. Contoh kalau ketua BEM hari ini demo bersuara atau batuknya ketua BEM aja itu kadang membuat apa ya, pihak kampus itu ada apa ini ketua BEM kok sampai batuk seperti ini gitu ya. Mungkin ada yang lagi nggak beres di kampus. Nah, seperti itu harapannya di kampus mengajar saya utamakan itu nanti adik-adik bisa membantu terkait sekolah-sekolah gitu kalau masalah uang dan sebagainya. Kalau misalnya kekurangan sudah biasa hidup melarat kayak gitu ya di
desa-desa kita. Jadi nggak usah khawatir, intinya negara juga memperhatikan gitu. Kalau kalian sakit juga nanti bisa dikabarin lah di tim kami gitu. Yang penting kalian bisa memberikan yang terbaik untuk senyuman Ibu Pertiwi seperti itu. Oke, berarti untuk penerima beasiswa juga nggak perlu khawatir ya, Mas, akan tetap mendapatkan uang saku dari pemerintah ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Selanjutnya ada dari Kak Yemima nih, terlewat ya tadi, bisa on cam, Kak? Maaf sebelumnya mungkin karena lagi double device juga ya, jadi nggak bisa on cam. Oke, mungkin saya bacakan pertanyaannya. Dari Kak Yemima, jadi dia sendiri sudah mendaftar untuk program magang MBKM, namun belum ada hasil. Apakah diterima atau tidak? Apakah saya masih boleh mendaftar di program pertukaran mahasiswa? Terima kasih. Jadi di program yang berbeda gitu ya, Mas. Boleh mendaftar di 4 program besar-besar. Tapi ketika terpilih salah satu yang pertama kali terpilih harus diambil. Gitu. Jadi misalnya Mbak Yemima mendaftar magang, kemudian kampus Merdeka, kemudian pertukaran mahasiswa Merdeka. Tapi yang terpilih kemudian misalnya kampus mengajar, yang pertama kali ya. Yang kedua baru magang gitu. Berarti harus diambil kampus mengajar, bukan magang gitu. Kira-kira begitu. Terbantu? Mohon izin. Oh, berarti yang pertama kali diterima itu yang harus diambil ya, Pak? Betul, dan harus betul-betul disadari ketika kalian mendaftar program di 4 program ini, kalian harus bertekad menyelesaikannya karena ini 20 SKS loh, maksimal 40 SKS. Pesan kalian terpilih, kemudian kalian tidak tahu, kemudian tengah jalan kalian misalnya terima magang, tapi kemudian magang nggak cocok sama kalian terus kalian berhenti, itu 20 SKS tetap dikasih juga SKS kali D gitu. Kan nggak bisa cacat di transkrip kalian. Dan juga jadi ini ketika kalian melamar tercoreng nama kalian di industri gitu. Jadi mohon betul-betul disadari ketika kalian melamar di magang atau melamar di kampus mengajar atau gimana, betul-betul kalian komitmennya tinggi ya untuk menyelesaikan gitu. Terima kasih. Bapak mohon bertanya lagi mungkin ya Pak terkait yang tadi pernyataan dari Bapak. Berarti kalau untuk program magang sendiri kan tadi boleh daftar beberapa ya Pak. Misalkan diterima di 2 tempat gitu Pak, tetap berlaku sistem yang sama, harus mengambil yang mulai duluan gitu programnya Pak. Betul. Jadi tadi kan magang, terus kemudian kampus mengajar, terus keterima di magang misalnya. Magang tuh melamar di 2 duluan pertama dia diambil gitu. Tapi makanya ketika memilih di program magang, mitranya harus disadari ini betul-betul mau gitu. Jadi harus betul-betul dibaca programnya apa, outputnya apa, terus kemudian harus disadari learning design-nya gimana gitu. Betul-betul yakin gitu. Karena kalau misalnya asal memilih terus tiba-tiba keterima, ternyata nggak cocok, wah rugi 20 SKS gitu. Apakah bisa terbantu Pak? Mohon maaf kalau saya agak tegas. Iya Bapak sudah sangat membantu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Untuk selanjutnya nih, kita lanjut ke pertanyaannya Kak Risa. Apakah bisa on cam, Kak? Mungkin saya bacakan aja ya pertanyaannya. Jadi, jika sudah mendaftar di perusahaan mitra dengan data yang belum benar, maka saat data sudah diperbaiki, apakah langsung terupdate dari sistem keperusahaan atau tidak terupdate? Dan jika tidak lolos administrasi karena permasalahan tersebut, apakah bisa mendaftar kembali di perusahaan yang sama atau tidak? Baik. Jadi pertama mungkin sebelum ini coba dipastikan dulu dengan bantuan Bu Ria tadi, Bu Warek dan juga timnya Bu Warek tadi,
datanya, dipastikan benar. Kemudian kalau misalnya masih belum benar, nanti ketika itu pasti langsung terupdate semua data IPK, ini selama itu terhubung dengan Pusdati, perguruan tinggi langsung ke Pusdati. Jika sudah melamar, nanti datanya otomatis terupdate ke perusahaan itu sendiri gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya tidak kemudian, tapi kalau misalnya masih ragu juga, bisa langsung disampaikan selain ke perguruan tinggi masing-masing, juga bisa langsung disampaikan ke helpdesk di platform gitu. Kalau saya sih berpendapat, kalau saya mau lebih yakin dan hakul yakin, jadi saya ke perguruan tinggi, saya hakul yakinnya, saya ke express isunya ke platform gitu. Kira-kira begitu Mbak Halda juga. Izin Bapak, izin memfollow up. Berarti kalau misalnya saat ini saya udah daftar, namun IPK saya masih 0 dan status semester saya masih semester 3, padahal udah mau naik semester 5, itu nanti ketika sudah betul nama pihak kampus, di perusahaan yang saya daftar itu akan otomatis terganti, Pak? Iya, betul. Jadi lebih baik koordinasi dengan kampus, dan kedua juga resisunya ke bagian helpdesk di platform. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Kemudian ada pertanyaan dari sebentar, dari Kak Irena ya, Irena Angela. Apakah bisa on-cam, Kak? Bisa, bentar ya. Oke, silakan disampaikan. Halo, terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke. Selamat siang semuanya. Saya tanya kepada Pak Rizal untuk kampus mengajar nih, mekanismenya gimana kita memang lolos saat seleksi atau saat penugasan? Apakah kita ini sambil belajar SKS di semester 5 yang ada di kampus kita masing-masing, atau kita full ngajar aja gitu di sana? Itu aja sih. Oke, terima kasih ya disampaikan tadi yang nanya gitu. Terkait kampus mengajar, kalau memang bisa full fokus juga lebih bagus, tapi kalau memang sambil pembelajaran juga nggak apa-apa. Yang terpenting kalau memang itu mau dimasukkan dalam SKS, misalnya kalian tetap berjalan sambil kuliah daring gitu, tetapi biasanya nih kalau terkait kampus mengajar kan kadang susah sinyal gitu ya, kalau kita pembelajaran daring kan kurang bisa gitu. Nah, oleh sebab itu kalau memang bisa fokus lebih bagus, tetapi kalau misalnya ternyata penempatannya masih jangkauan sinyalnya masih aman, dan dari pihak dosen pertimbangan akademik kalian itu juga memperbolehkan, itu silakan bisa diambil. Jadi nanti di kampus mengajar ini bisa dijadikan sebagai sertifikat pendamping ijazah seperti itu. Jadi itu sih yang mungkin bisa dipertimbangkan. Alangkah lebih baiknya nanti bisa dikonsultasikan kepada dosen akademik, karena ini akan berbicara mengenai percepatan kelulusan kalian juga, ataupun berbicara mengenai pengakuan SKS seperti itu. Terima kasih. Baik Pak, berarti nggak wajib full ya? Berarti balik lagi ke dari kampusnya masing-masing sama dosen jurusannya ya? Ya, seperti itu. Mohon izin menambahkan sedikit. Ya, enggak Mas. Ya, sepemahaman saya untuk kampus mengajar ini, mahasiswa itu diharapkan betul-betul beraktivitas membantu pembelajaran di SD dan SMP ya, untuk angkatan kedua ini. Jadi saya rasa dengan kegiatan dari kampus mengajar saya tidak memungkinkan untuk belajar lagi daring, kuliah lagi daring gitu. Tapi terserah Mbak, kalau misalnya seperti kata Mas Rizal, kalau masih ada waktu, ya silahkan dilakukan. Tapi dari pengalaman teman-teman yang saya ketahui, mereka justru sibuk full mengajar, kampus mengajar, karena harus bikin report, harus bikin kurikulum untuk anak SD, harus diskusi, harus berjalan ke pelosok-pelosok segala macam gitu, beraktivitas. Jadi kira-kira begitu, Mbak Mas Rizal, mohon izin. Oke, sedikit tambahan lagi Mas. Jadi yang lebih menarik itu Mas sebenarnya terkait adik-adik yang kampus mengajar sambil misalnya malamnya sambil nyicil ngerjain skripsi ataupun hasil inilah draft tulisan yang lainnya gitu. Itu lebih enak. Jadi challenge-nya ada. Tapi kalau kuliah yaitu berbicara mengenai sinyal juga, dan berbicara mengenai
absensi kalian juga gitu. Makanya bisa dipertimbangkan. Jangan sampai kalian ikut program kampus mengajar terus kalian tidak bisa masuk, absensi kalian misalnya di bawah 50%, akhirnya kalian tahu sendirilah nggak bisa ikut ujian, akhirnya nilainya kosong kayak gitu kan. Nah, ini silakan dipertimbangkan, tetapi kami menyarankan fokus itu lebih penting seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Irena atas pertanyaannya dan juga atas jawabannya. Selanjutnya ada dari Kak Apriliani. Kak Apriliani, apakah bisa on cam, Kak? Oke. Di sini terangannya nggak bisa on cam dan on mic ya, jadi saya bacakan kembali. Jika mahasiswa yang ingin mendaftar program magang sertifikat, tetapi posisi yang dilamar tidak sesuai dengan jurusan atau prodi masing-masing, apakah SKS yang sudah terjamin tetap akan dikonversi? Ya, mohon izin menjawab. Jawabannya ya. Jadi selama dia melamar kemudian diterima oleh mitra, itu kampus wajib untuk mengkonversi SKS-nya 20 SKS. Tapi kan di pihak kampus mungkin ada semacam keberatan mungkin ya. Tapi oleh karena itu nanti dari pihak POG sendiri akan melakukan show untuk mitra-mitra, akan datang ke kampus-kampus, menjelaskan bahwa mahasiswa Anda telah diterima di perusahaan kami dan akan mendapatkan output sekian gitu. Dengan demikian diharapkan bisa menjadi jembatan gitu ya. Jadi dosen pembimbing atau dosen wali itu bisa berpikir, oh ini bisa dikonversi SKS ini gitu. Kira-kira gitu. Semoga bisa membantu menjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas. Bagaimana Kak Karisa? Maaf, maksudnya Kak Apriliani. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Aisyah. Apa bisa on cam, Kak? Oke. Saya bacakan untuk pertanyaannya. Jadi, apakah untuk program magang akan dijamin dikonversi sebanyak 20 SKS atau untuk konversi SKS ditentukan oleh Kaprodi maksimal 20 SKS? Gimana, Mas? Berdasarkan Permen nomor 74 tahun 2021, perguruan tinggi wajib kegiatan magang, kegiatan kampus merdeka ini sebanyak 20 SKS gitu. Dan 20 SKS itu dibagi dengan berapa jam, berapa minggu gitu. Jadi nanti yang menentukan SKS mana yang konversi itu memang pihak kampus, tapi kemudian kampus wajib menerima 20 SKS itu konversi oleh kampus sendiri. Baik, saya kira jawabannya cukup jelas. Terima kasih Mas Rizal dan Mas Dimas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Kristanto. Kak Kristanto bisa on cam? Oke, bisa bantu jawab, sudah baca juga chatnya. Jadi bisa mendaftar lagi, bisa mendaftar lagi setelah misalnya lolos ya. Menurut saya bisa aja selama programnya masih dibuka gitu. Tapi kalau kemudian programnya udah nggak bisa lagi. Gitu. Jadi kan ini kan kita bekerja dengan itu ya, mungkin sampai akhir pendaftaran